Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puja kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Pada Jumat siang ini, di penghujung tahun 2021 ini, kita masih diberikan keimanan oleh dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini. Juga insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam senantiasa juga kita kirimkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya. Semoga salawat yang kita kirimkan ini menjadi syafaat ketika kita berada di padang mahsyar menanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai khatib kami mengajak diri kami pribadi dan jamaah sekalian untuk mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keimanan dan ketaatan ini senantiasa kita update, senantiasa kita tingkatkan? Karena ketaatan, keimanan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan satu-satunya modal kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia, juga satu-satunya modal kita untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu wa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah bagaimanakah karakter daripada orang-orang yang bertakwa itu? Dari berbagai macam firman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu karakter daripada orang yang bertakwa itu
yakni mereka yang senantiasa berdakwah, dakwah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bahkan hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kesadaran para sahabat, kesadaran para umat Islam terdahulu, kesadaran para generasi Islam terdahulu terhadap amalan dakwah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar inilah yang menyebabkan Islam semula di Mekah, kemudian menyebar ke Madinah hingga menyebar ke seluruh jazirah Arab. Bahkan 3/4 belahan bumi ini mengenal Islam, tunduk terhadap pemikiran-pemikiran Islam, hukum-hukum Islam. Itu karena kesungguh-sungguhan para sahabat, kesungguh-sungguhan para generasi Islam terdahulu dalam mengambil peran dakwah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ini. Termasuk Islam di Nusantara ini, termasuk Islam yang ada dalam sanubari kita ini, tidak terlepas dari kesungguh-sungguhan para generasi Islam, para sahabat terhadap amalan dakwah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dakwah ini merupakan kewajiban yang sangat penting di dalam Islam. Di dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'di. Bahwa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan itu sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Mereka juga mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu. Mereka juga mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sesungguhnya karakter khas daripada umat Islam itu, yakni dakwah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Berbeda dengan karakter orang-orang Yahudi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 79, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya karakter orang-orang Yahudi itu, jika ada kemungkaran, jika ada kezaliman, jika ada ketidakadilan, maka mereka mendiamkan. Berbeda pula dengan karakter orang-orang munafik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 67. yakni karakter orang-orang munafik itu, yakni mereka saling mengajak kepada kemungkaran. Jadi mereka saling bahu-membahu dalam ketidakadilan, saling bantu-membantu dalam kezaliman, dan sebaliknya juga mereka saling bahu-membahu, bantu-membantu dalam hal mencegah kepada perbuatan-perbuatan kebaikan. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita ini bisa terhindar daripada karakter orang-orang Yahudi ini, yakni diam terhadap keburukan, juga terhindar daripada karakter orang-orang munafik ini, yakni mereka bersekongkol kepada ketidakadilan, bersekongkol kepada kezaliman dan kejahatan-kejahatan lainnya. Kita kembalikan kepada fitrah kita umat Islam yang sesungguhnya, yakni ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, saling mengajak kepada kebaikan dan saling mencegah kepada kemungkaran. Bahkan hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
aktivitas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar ini, pada 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan predikat kepada kita umat Islam ini sebagai khaira ummah, sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Apa syarat daripada umat yang terbaik itu? Yani ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terkait dengan ayat ini Imam Ahmad rahimahumullah meriwayatkan hadis dari Durrah binti Abu Lahab bahwasanya pernah ada seseorang itu bertanya kepada Rasulullah SAW yang saat itu sedang berada di mimbar. Seseorang itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik itu?" Rasulullah SAW menjawab, manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling giat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena dakwah, kewajiban dakwah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini adalah sebuah kewajiban yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan dalam ayat lain dijelaskan, dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya dakwah di tengah-tengah umat manusia ini bagaikan darah di tubuh manusia. Artinya jikalau darah itu sudah berhenti mengalir di tubuh manusia ini, maka matilah manusia. Demikian juga jikalau dakwah Islam ini sudah tidak jalan di tengah-tengah umat, pengajian-pengajian Islam sudah tidak jalan di tengah-tengah umat, pengajian-pengajian Islam sudah dikriminalisasi dan berbagai macam hambatan-hambatan lainnya, maka peradaban Islam itu tidak akan nampak lagi di tengah-tengah kita. Yang adalah hanyalah Islam-Islam spiritual, Islam-Islam individualis, Islam-Islam tradisional. Peradaban Islam yang rahmatan lil alamin itu tidak akan nampak lagi di tengah-tengah kita. Karena itu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah ini adalah kewajiban yang sangat penting di dalam Islam, maka mengabaikan dakwah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini Allah memberikan ganjaran kepada kita, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia ini paling tidak ada dua hal yang akan kita peroleh jikalau kita coba-coba meninggalkan kewajiban dakwah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang pertama hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni jikalau kita meninggalkan dakwah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini akan bisa saja mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innan nasa idza ra'aul munkara", sungguh manusia itu jika melihat kemungkaran kemudian mereka tidak mengubah kemungkaran itu menjadi kema'rufan, dikhawatirkan Allah akan meratakan azabnya kepada mereka semuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ini sudah terjadi di tengah-tengah kita. Jikalau ada gempa, jikalau ada tsunami, jikalau ada gunung meletus dan berbagai macam cobaan-cobaan lainnya, realitasnya tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di tengah-tengah kita, tapi juga menimpa orang-orang yang beriman. Yang terakhir hadirin jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang kedua jikalau kita mencoba-coba meninggalkan kewajiban dakwah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ini, bisa saja menyebabkan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan hukuman atau siksaan kepada kalian karena keengganan kalian itu."
lalu kalian berdoa kepada Allah, namun Allah tidak mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Karena itu hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita di penghujung tahun ini, masuki tahun baru 2022 ini, kita tingkatkan, kita upgrade ketundukan dan kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini, agar kita menjadi bagian dari umat Islam yang menambah ketaatan kita, yakni berperan aktif dalam dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, sehingga kelak di kemudian hari ketika di penghadapan, di hari penghisaban, di padang mahsyar, kita memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala innani minal muslimin, kita akan mengatakan bahwasanya kita ini adalah bagian dari umat Islam yang menyempurnakan ketundukan dan kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Anfani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amanah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'i fi nafsi wa tana bi malaikatil musabbihati bi kursihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil mukarrabin warda Allahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa zilla sirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin warzul min hadzal muslimina wa damir a'da'din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wa jalazila wal mihana wa su'al fitnata wal mihana ma zara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil muslimin ammatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimis shalah.